Ini adalah kisah suami istri yang memutuskan full-time keliling Indonesia menggunakan camper van. Dan kami telah memasuki hari ke-110 dalam perjalanan di Sulawesi. Perjalanan kami tidak pernah bosan, karena selalu ada hal mengejutkan seperti dihadang sapi di tengah jalan, atau bertemu dengan teman baru dalam perjalanan. Dan tentu saja, menemukan keindahan di setiap destinasi yang kami tuju. Dan inilah kisah Jajago dalam penjelajahan menuju Donggala, Sulawesi Tengah. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Pada episode sebelumnya, kami telah melakukan perjalanan dari kota Mamuju di Sulawesi Barat menuju ke kota Topoyo. Perjalanan kami tempuh hingga malam hari, dengan kondisi jalan yang kurang begitu bagus, di mana kurangnya lampu, dan di kiri kanan kita juga dikelilingi oleh kebun sawit. Akhirnya, kami memutuskan untuk beristirahat 1 malam di SPBU yang ada di kota ini. Dan inilah kisah Jajago untuk hari ini. Dan selamat pagi dunia. Selamat pagi matahariku. Matahariku. Gimana kabarmu? Bengarlah matahariku. Ini apa kau nyanyi di mana? Nyenyak semalam tidur? Nyenyak. Tadi pas jam 10 agak panas ya? Malam iya masih panas. Pokoknya udah jam 11 ke atas itu udah dingin. Jadi tetap si John kedinginan dan dia pakai selimut. Mantap. Jadi suhu pas di jam 10 tuh masih di 31 derajat. Ya, awal panas kayak biasa udah di atas jam 11, 12, turun dia sampai tadi jam 5 subuh sekitar 26 derajat Celcius. Dan kita selesai mandi semuanya ya. Kita mau pagi-pagi berangkat lanjut lagi. Kayak biasa sebelum jalan jauh kita mau cek dulu ban dan titik bagainya. Ini kalau aku cek, ban belakang ini memang nampaknya agak kempes, tapi itu adalah tekanan udah normal. Kan awalnya kita mau naikin ke 65 PSI sesuai dengan ratingnya, dia maksimal 65, tapi disarankan untuk selalu sisakan 10% itu buat bangsi pemuaian. Jadi 60 tuh maksimal buat dia. By the way, buat yang mau tahu, ban ini tuh JVW alias dia punya beban muatan. Satu ban bisa untuk muatan 950 kilo. Berarti kalau dua sisi kiri kanan 1,9 ton buat ban belakang. Sekarang kita mau cek tekanan lock support dulu ya. Oke, untuk tekanan lock support sudah aman. Pagi hari kita ya berangkat dari kota Topoyo disambut dengan lubang dan jalan ekstrim. Ini kotanya loh boy. Mantap goyangannya Jok. Oke, mari kita melihat
pusat kotanya. Jadi kalau dari Topoyo menuju ke Donggala itu di map tulisnya 5 jam 11 menit. Dengan jarak itu 243 km. Kita lihat kalau pakai Basuki berapa lama sampainya ya. Dan ini cuacanya lagi mendung. Jadi ya semoga jalannya aman. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita singgah dulu untuk mengecek dan memompa ban kita. Jadi tekanan di Basuki yang normal adalah di ban depan 35 psi dan di bagian belakang itu 61 psi. Jadi mulai dari Mamuju tengah ke atas, aktivitas truk itu banyak banget ya. Ini pagi-pagi aja truk tuh udah ngeong, truk gede-gede bawa sawit. Ini kota yang sangat lively banget ya. Jadi banyak warga tuh yang curhat. Dulu pas karet tuh sini tuh biasa-biasa aja. Semenjak orang-orang mulai berpindah ke sawit, wow, tiba-tiba mulai makmur ya. Apalagi sekarang harga sawit lagi naik-naiknya. Tadi kayak cek di setiap jalan, harga sawit itu di TBS-nya di kisaran 1.900 sampai kisaran 2.000 rupiah. Lumayan kan? Gimana deh sama para Topoyo? Mirip sesuatu kan? Topoyo ya. Ini kan udahlah jalannya mirip Kalimantan, terus sampai di kotanya itu mirip banget sama Sandai. Ya, dia punya vibes kayak kota-kota bener-bener Kalimantan banget. Sandai kayak gini, Balikpapan kayak gini. Jadi itu kota dengan bangunan-bangunan tuh yang penuh dengan bengkel-bengkel buat truk. Udah tuh jalannya rusak-rusak lagi. Iya. Ini ciri khas banget ya, tempat-tempat sawit sih terutama sih. Jadi kangen sama Kalimantan ya. Iya, kangen. Oke, mereka bilang akan ada sebuah tanjakan yang cukup panjang non-stop ya, cukup ekstrim. Enggak ekstrim banget, cuma tuh panjang tanjakannya kayak ini deh. Dan kita udah naik ke ini puncak bukit rupanya boy, karena tuh kiri kanan kau udah nengok kabut. Jadi kalau kontur Sulawesi intinya tuh dua opsi ya. Kalau kau main ke pinggiran pantai ya, view-nya pantai, ini bisa bukit, kau dapat view-nya bukit-bukit dan sawit kalau di Sulbar. Atau kau main ke gunung-gunung lebih cantik, kau bisa main ke daerah Entrekang ya, bukit-bukit juga banyak. Intinya Sulawesi itu nggak boring sih bagi aku sih. Ini tuh kayak banyak banget view-view yang berbeda-beda tiap kau jalan. Untungnya pas bagian ini kayak aspal baru deh, cat baru, aspal baru, jadi nggak terlalu banyak lubang. Cuman katanya nanti bang makin maju makin hancur. Nah kita mau lihat. Dan kita singgah dulu untuk isi bensin sementara. Kita isi Pertamax ini di SPBU Karosa namanya. Ini jarak sekitar 1 jam dari Mamuju. Dan sedikit update untuk biaya perjalanan. Kita kan terakhir isi Pertamax di Mamuju 2.000 full tank. Kemudian kita sekarang tiba di daerah namanya Karosa ya. Karosa itu 1 jam dari Topoyo. Kita isi Pertamax full tank lagi, totalnya Rp325.000. Kok kedengarannya lumayan boros ya? Karena kita banyak jalan kali ini Beb, kalau yang di Sulawesi. Kalau kayak Kalimantan kita kan berhentinya lebih sering. Oh gitu. Tapi sebenarnya dan jalannya nanjak juga sih. Aku adalah aku lupa untuk reset odometer setiap isi bensin. Jadi sekarang aku udah reset dari Karosa, aku reset 0. Kita lihat nanti sampai Donggala. Mantap. Kapan lagi isinya? Ya lanjut. Siap, gas. Dan kita berhenti sebentar untuk membeli cemilan di perjalanan. Ternyata banyak juga para supir-supir truk yang sama kayak kami ya, berpikir untuk nge-stok cemilan. Karingwan. Harga kue di sini 45.000, tapi enak kue ini. Di luar dugaan ya. Enggak, kalau lapar kali. Oh, enggak.
Setelah membeli cemilan, kita sekarang kembali bersemangat dan pengen lanjut perjalanan kita menuju ke Donggala. Biasalah boy, perjalanan lumayan lama nih, harus ada cemil-cemil dikit lah, biar nggak bosan. Perjalanan dari Topoyo ke Donggala menawarkan pemandangan yang cukup menarik. Kita akan melewati berbagai jenis landscape yang khas dari Sulawesi Tengah, seperti jalan-jalan yang berkelok di antara pegunungan, hutan, desa-desa tradisional, dan sawah-sawah hijau. Wah, ada anak-anak yang baru pulang sekolah nih. Seru juga ya jalan kaki bareng pulang sekolah. Kangen juga dengan zaman sekolah dulu. Oke boy, jadi di Google Map 28 menit lagi kita udah sampai ke namanya Pasangkayu. Itu daerah yang semua orang selalu bilang jangan jalan malam bang. Tapi di mata saya nih, jalan menuju Pasangkayu malah enak. Maksudnya tuh jalannya lebar, aspalnya mulus, malah nggak banyak lubang kayak kita di awal-awal menuju Topoyo. Pokok intinya adalah ini memang nggak ada lampu pasti ya, jadi jalur malam pasti bahaya. Cuma tuh aku penasaran, tidak boleh jalan malam itu apakah karena memang medannya berbahaya atau kriminalitasnya berbahaya, nggak tahu. Tapi kita udah naik beberapa orang, semua setuju bahwa memang jalur Mamuju Tengah ini dulunya berbahaya. Pas di zaman masih kebun karet karena sepi banget dan kriminal banyak. Tapi sekarang semenjak penduduk udah mulai ramai, banyak pendataan, udah ramai penduduk lah, kriminal udah turun drastis. Tapi masih tetap disarankan ya, tidak boleh jalan malam. Dan kita mulai memasuki kawasan pemukiman. Cukup ramai. Saya kira ini tulisannya bakal Pasangkayu, rupanya bukan ya. Tulisannya Tike, T-I-K-K-E. Daerah apa ini di sini? Akhirnya, setelah perjalanan yang cukup panjang, kita telah tiba di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Pasangkayu namanya memang unik banget ya. Namun, dia punya pesona alam yang memikat dan kehidupan masyarakat yang kaya akan budaya. Kotanya ini dikelilingi dengan bukit yang hijau, suasana juga tenang. Dan yang menarik perhatian kami adalah di sini masih belum begitu padat penduduknya. Sehingga pas kita melewati Pasangkayu, kita masih bisa melihat indahnya alam di sekitar kota ini yang masih terjaga. Tempat ini kayak cocok banget sih buat kalian yang mau cari kedamaian dan ketenangan di tengah keindahan alamnya. Dan kita sudah nyetir 3 jam lebih. Saya ngantuk, tapi saya punya hiburan agar saya tetap fresh setelah perjalanan. Kata kuncinya adalah peralatan pancing so standby. Aku mau casting kampus loh di kebun sawit. Jadi dari kemarin tuh banyak pada boy menyarankan kalau ngantuk jangan coba-coba cuci muka atau mandi. Makanya aku cari cara lain untuk biar aku nggak ngantuk dalam perjalanan. Ya salah satunya adalah aku berhenti di tempat antar berantah kayak gini, nyari spot buat mancing 10 menit, lalu jalan lagi. Agak bodoh memang ya. Problemnya adalah tempat gini kalau di Kalebar aku sering mancing. Cuma kalau di sini ada tulisan hati-hati banyak buaya. Kok aku jadi agak parno ya? Sibet sawit boy. Daripada ngantuk ya boy, mending kita coba mancing sambil menikmati udara segar. Kebetulan cuaca juga adem, siapa tahu dapat ikan boy. Lumayan lah buat lauk kita nanti malam. Jadi aku udah lempar ya, lempar sana, lempar sini. Nggak ada ikan mana pun nyambar. Tumben kan sawit bisa banyak ikan gabus kan. Ternyata lagi mancing abangnya bilang, sini baru kena setrum kata abangnya. Dengan om siapa? Ardi. Om Ardi, salam kenal om ya. Oke, abang sudah puas. Kita jenguk si adek loh. Adek, dek, adek. Donggala hilang nanti cepat. Donggala mana? Ikan aku ada 2 kilo kelepaskan. Good morning, Sunshine. Ngantuk boy. Aku sudah tahu, aku nyetir lebih ngantuk lagi. Bukannya mancing ikan dapat ikan?
Aku dapat 2 kilo ikan. Kita beli di pasar. Apa kau? Kau mau apa tadi? Kau mau apa? Mancing tak dapat, mending beli di pasar. Oh gitu kau. Dulu sebelum kawin kau janji mau sampai ke mancing? Oh gitu. Sekarang tak perlu. Mancing, main cancang. Mana ikan kau? Agak mau nih, ha? Ini ikan kau. Aku lepaskan. Mana ada dapat ikan? Ada? Aku dapat 2 kilo. 2 kilo hikmah. 2 kilo hikmahnya. Hikmat dan amanah. Keren. Mancing, main cancang. Ya lanjut. Oke, mari lanjutkan perjalanan kita. Oke boy, hidup harus terus berlanjut. Oh, ini macam kata-kata aja. Minimal koran nanya, pernah ada kau mancing di jalan Mamuju ya? Tengah? Halo juga, halo. Om siapa namanya? Fatur. Fatur, salam Saya suka kenal. nonton. Siap, mari foto dulu kita. Ya. Sering ikuti YouTube-nya. Bentar ya, foto dulu ya. Sulawesi, bajunya keren. Oke. Dari kondangan ini. Kondangan, pantesan ganteng. Oke, berhenti dulu, bye. Kayak biasa, foto-foto dulu kita. Bersama The Boy. Setelah foto-foto bareng The Boy, sekarang kita lanjutkan petualangan kita. Sapinya berangai. Uniknya, banyak sapi di sini, Boy, dan mereka sangat bebas ya. Jadi ya kita harus hati-hati, karena mereka bisa nyebrang kapanpun. Lebay. Kita akhirnya sudah masuki area Donggala dan disambut dengan pemandangan laut dan pantai di sepanjang tebing. Woi, Donggala keren. Nggak sabar mau lihat keindahan lautnya Donggala. Dan kita sudah tiba di SPBU Donggala. Dan kita isi Pertamax lagi full tank. Totalnya Rp258.000. Dan untungnya aku ada ngecek, aku punya ini 176 kilo. Itu jarak kita ya. Jadi berapakah konsumsi rata-rata Pertamax si Basuki? Dan kita lanjut perjalanan ke spot pertama kita di Donggala. Let's go. Dan sekarang kita akan menuju ke destinasi pertama kita, yaitu Pantai Kura-Kura atau Pantai Tanjung Karang, nggak tahu. Dan kabar buruknya adalah ini malam minggu, Boy, pasti ramai. Gila, lebay, birunya pantai, biru laut, cakep coy. Jalurnya nanjak-nanjak, lumayan sempit tapi masih layak. Coba lihat. Seperti biasa, di setiap tempat selalu ada sesuatu yang berbeda. Seperti di Donggala ini, view-nya tuh cakep banget dengan pohonnya rindang, jadi tuh berasa adem banget gitu loh. Tapi ada beberapa jalan yang bergelombang serta berlubang. Ya, perjalanan tetap oke sih, cuma harus hati-hati aja. Wow, amazing, cantik benar. Berasa kayak di Bali, coy. Lautnya lagi tenang banget. Aku bingung apakah ini hadapnya timur, karena sekarang tuh lagi musim angin barat, harusnya tuh bergelombang lautnya. Ini kayaknya ini deh, Beb. Ini Beb, balik Kura-Kura aku, Beb. Nggak turun, nggak mau. Your destination will be on the right. Itu langsung turun. Mobilnya mau turun. Mana bisa, John. Wah, keren.
coy. Oke, akhirnya tiba dan selamat di Donggala. Dan di sisi pertama kita tuh keren, Kura-Kura Bone-Age Beach Club. Wow, lagunya asik banget. Oh, tuh tinggal masuknya, Beb. Tempat ini tiket masuknya hanya Rp10.000 per orang, cukup murah. Dan pemilihan lagunya aku suka ya, lagunya bagus. Terima kasih ya. Ini bari banget, boy. Ada DJ-nya tuh. Inikah Donggala di luar perkiraan aku banget. Dan ini dia surga tropis di Donggala, yaitu pantai Bone-Age. Ternyata di situ tersembunyi keindahan alam yang begitu memukau. Di sepanjang pantai kita bisa disambut dengan panorama yang sangat keren. Air lautnya tuh berkilauan dengan warna biru kehijauan yang jernih. Ombaknya tenang menghempas ke bagian tepi pantai dengan laut biru yang luas di atas kita. Pantai Bone-Age ini bener-bener buat kita enjoy banget sih, karena dia vibes-nya itu bener dapat alamnya, tapi juga dapat fun-nya gitu loh. Jadi ternyata di daerah Pantai Beach Club ini hanya dibuka di weekend saja, yaitu di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Di hari biasa dia tutup. Dan kemudian memang tiket masuknya murah ya, hanya Rp10.000 per orang. Namun untuk kamu bisa duduk di daerah yang ada payung-payung cantik ini, kamu harus minimal order ada Rp100.000. Dan ternyata parkirnya juga Rp10.000 kalau mobil. Lumayan lah ya, teman-teman worth it atau enggak nih. Kalau kami lihat sih makanannya cukup oke ya. Jadi harga per porsinya ini di kisaran Rp35.000 hingga Rp45.000 per porsi. Tapi rasanya oke banget. Dan pastinya Riana happy banget karena lagunya tuh asik. Jadi di sini bener-bener vibes kayak Bali banget. Dan kemudian juga untuk pasirnya itu selalu dibersihkan, jadi cukup bersih dari sampah. Anak-anak juga happy bisa main. Pantainya juga airnya tuh jernih ya, jadi tuh birunya oke banget. Dan yang pasti adalah kami sangat menikmati vibes di sini. Jadi rasanya tuh kayak di mana gitu. Cakep banget lah pokoknya. Bukan hanya pantai indah doang, tapi view sunset sini tuh bener-bener layak ditunggu. Suasana hening, kita sih sambil menikmati seindahan dari pesona sunset. Asli sih, setelah perjalanan panjang, tempat ini benar-benar sangat membayarkan kelelahan kita. Dan sekarang kita mau mencari tempat untuk stay kita malam ini. Oke boy, jadi setelah dari pantai Kura-Kura tadi, kita berpindah ini ke daerah yang namanya Caravea ya. Ini tuh sebuah villa, sebuah resort. Kita udah izin dengan Bada Boy-nya dan kita diperbolehkan untuk parkir sementara di sini. Oke, kita mau mandi dulu, boy. Oh, mantap jiwa. Oke, mantap. Mandi dulu. Dan setelah selesai mandi, sekarang kita mau siapkan mode tidur dulu. Dan seperti biasa boy, perjalanan kita untuk hari ini sampai sini dulu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. Dadah. From my better self, it's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown.